Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, bi'idznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan hati untuk selalu berada di atas taat, menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, satu-satunya harapan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, semoga diijabah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah mendapat syafaat dari Sang Rasul sebagai uswah bagi kita. Karena Allah telah menjelaskan Rasulullah itu sempurna, lengkap. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ada qad di sana, qad itu menyatakan kesungguhan, sungguh-sungguh, benar-benar. Pada diri Rasul itu sudah ada uswah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang sama kita hormati, Bapak Ibu pengurus Masjid Sakinah, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ditakdirkan Allah ketemu lagi dalam kajian ta'lim kita. Mudah-mudahan kita semua berbondong-bondong nanti masuk ke dalam surganya Allah. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar kan kayak gitu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara. Orang-orang yang bertakwa nanti bersama-sama dibawa ke surga. Hatta idza futihat abwabuha, sampai di pintu surga dibukaan pintu. Jadi dilayani baik-baik. Mudah-mudahan semua kita bisa mendapat yang terbaik di sisi Allah. Kita lanjutkan kajian dan pembahasan ta'lim kita. Yang kemarin kita bicara masalah keistimewaan, fadilah atau keutamaan orang-orang yang berilmu, mencari ilmu, pengetahuan. Wabil khusus adalah ilmu agama. Karena ilmu agama itu nanti akan mengantarkan kita kebahagiaan sampai ke akhirat.
Sedang ilmu dunia saja kita tidak tangguang-tangguang dah, berusaha semaksimal mungkin supaya hidup sejahtera, bahagia. Nah, seharusnya ilmu akhirat itu jauh lebih utama. Maka jangan sampai kita abaikan dengan hidup yang sesaat ini. Nah, pembahasan yang kemarin, kalau ingin melihat boleh dilihat di YouTube. Sudah kita masukkan Masjid As-Sakinah kita ini. Karena Allah menyatakan wa bataghi fima attaqallahu daral akhirah. Di sana akhirat yang duluan. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu tentang kebahagiaan akhirat. Nah, baru tarik ke belakang, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahagian hidupmu di dunia. Nah, kenapa seperti itu? Tinjauannya karena kita hidup masih di dunia sekarang. Karena ini yang sering terlupa dan terabaikan. Begitu kita mencari kehidupan dunia, akhirnya lupa yang kehidupan yang abadi. Nah, akhirat itu bahasa Al-Quran khalidina fiha abada. Jadi kata abada, abadi. Itu tidak perlu ditanya lagi, kekal selama-lamanya. Nah, sampai bilo itu tidak sampai bilo itu dong, selama-lamanya. Nah, makanya proses perjalanan kita itu masih panjang. Itu semuanya butuh ilmu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin sampai orang yang berilmu, kata Rasul, penduduk langit dan bumi memohonkan ampun kepadanya. Jadi mohon kepada Allah untuk diampuni orang-orang yang berilmu itu. Ini kita ambilkan dari Mukhtasar kitab Targhib wa Targhib Imam Nawawi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mungkin kalau Bapak Ibu ada kitabnya, boleh sering-sering kita baca. Dia ada 6 jilid itu. 6 jilid. Babul ilmu, bab tentang ilmu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan yang kelima. Kata Rasul bahwa perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tersebut, kata Rasul, bagaikan bulan dan bintang. Maksud hadis itu adalah bulan tersebut sinarnya terang. Orang yang berilmu seharusnya menjadi penerang. Makanya kalau di Minang namanya orang Cadi itu, alim ulama itu suluh bendang. Ya Pak ya? Suluh itu apa tuh Bu? Suluh. Kalau awak orang kampung dulu pai kasurau itu kan pakai suluh. Nah, penerang. Kalau kini kan lisiri. Ada pakai lampu cogok dulu, ada pakai daun karambiah yang lah mati itu pakai beda. Atau yang diisi minyak tanah misalnya. Kini minyak tanah kalau susah loh. Suluah. Penerang. Jadi orang Minang itu hebat dengan falsafah. Baguru ke alam. Makanya alam tak kambang jadi guru. Luar biasa. Kalau anak kini-kini kan susah. Jadi harus
dipaksakan ke pemikirannya supaya nya tahu mayang suluh itu. Nah gitu. Jadi saya sekali ndak ada kok dibuennya beri-beri batuang tu gitu kan. Konan suluh colok tu konan lampu ini tu aji ko ayah mama dulu orang Jawa sudah mengaji dua wakarak kan. Gitu. Tapi alhamdulillah bisa baca Al-Qur'an. Itu kan ilmu. Jadi anak-anak ini kan instan saja semuanya. Sedang itu lebih payah yo. Fasilitas lah cukup, masjid lah wasi, kipas angin, tikar bagus, udah indah, udah mewah, mali juga ke rumah masjid baru. Kadang ada orang melarang ke rumah masjid. Okay. Contoh kayak gitulah. Jadi anak-anak tidak boleh dilarang ke masjid, diajak, dibawa. Kini kalau mulai lo kini beri remaja boleh ada. Ya bu ya. Jadi sebenarnya wirid remaja tu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, karena anak-anak awak, tidak anak beliau dah, generasi dah. Tapi secara hukumnya kewajiban kita nan tahu jo agama awak, ya anak awak. Nang kapandai memandian jenazah, memandian awak besok, tak kalau awak meninggal, ya dia asuh dia. Karena ada satu keluarga kadang-kadang kan tidak bisa menyelenggarakan orang tuanya tak kala wafat. Kita ditelepon kemarin itu, kasihan kan. Baralamunya awak sebagai orang tua, mama memandikan anak. Akhirnya sekali itu lahnya. Tak kalau awak meninggal, tidak pandai loh. Bau pahannya ke orang, ke ustaz dia lahnya. Tapi makin banyak orang meninggal orang kira mencak. Menambang tarui. Tapi bukan itu yang kita harap. Dimaksud ya. Yang penting bagi yang bina itu yang perlu. Jadi anak yang soleh itu maksudnya adalah dia bisa mengabdi dan berbakti kepada kita, baik semasa hidup ataupun apalagi kalau kita udah meninggal. Itu semuanya perlu dengan ilmu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, hadisnya wa fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah, kata Rasul, kafadlul qamari 'ala sairi kawakib, bagaikan atau perumpamaan bintang-bintang dengan bulan. Bintang itu cahayanya kecil, berkedip-kedip pula itu. Boleh kalau bintang itu begitu jauhnya. Terus ternyata bulan itu adalah sangat besar. Makanya ilmu sangat penting sekali. Hal-hal yang pokok itu sebenarnya harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jadi kalau ada anak awak masih kecil, cucu awak, bapak ibu, kalau awak punya anak, punya cucu, nak kete-kete, Al-Fatihah itu seharusnya kita yang mengajarkannya. Sebagai orang tua atau sebagai kakek dan nenek, tapi orang tuanya lebih bagus. Kita sebagai orang tua. Kenapa? Itu yang dimaksud dengan al-ilmu yang tafa'u bih. Salah satu ilmu yang bermanfaat, dia ngalir. Jadi maksud ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya untuk diri. Kalau untuk diri itulah jaleh itu. Agar bermanfaat, kalau untuk diri saja, tak kala kita wafat, kita meninggal, masuk ke dalam tanah, habis sudah selesai, tidak ada lagi. Berarti ilmu juga habis. Agar bermanfaat, ngalir terus, diajarkan kepada orang lain. Orang lain itu luar dari diri. Nah, wajan Al-Fatihah ke anak awak, pandainya, hafal dia, setidaknya 5 waktu itu dibaca tu. Tambah dengan sholat sunnah. Kadang-kadang buka majlis kegiatan-kegiatan itu dengan Al-Fatihah. Nanti diajarkannya pula sama orang lain. Nah itu ini maksud dengan man sanna fil islami hasanatan. Siapa yang berbuat menanamkan kebaikan di dalam Islam, maka kebaikan itu untuk dirinya.
dan kebaikan orang yang mengikutinya. Mengikutinya ya orang-orang yang kita ajarkan itu. Oleh sebab itu, bapak-bapak guru, ibu guru, bapak ibu dosen, bapak ibu, kita ini adalah tenaga pendidik bagi anak-anak kita. Nah, mari kita didik mereka, kita ajarkan mereka yang bermanfaat, yang membuat mereka itu bisa selamat hidup dunia dan akhirat. Makanya salah satu keutamaan mengajarkan ilmu, contohnya kan mengajarkan Al-Fatihah, mengajarkan Al-Quran. Allah menganggap melalui Rasul disampaikan orang yang terbaik, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ada dua di sana itu. Jadi manusia yang terbaik itu dia mempelajari Al-Quran kemudian diajarkannya kepada orang lain. Jadi kalau ada ibu-ibu mungkin majelis yasinan, ajak teman-teman. Tugas awak kan mengajak. Hadirin kaum muslimin, dan ilmu tersebut diamalkan. Nah, maksudnya ilmu diamalkan. Kalau dalam kajian ilmu tauhid, di atas ilmu itu ada adab. Tinggi mana ilmunya, banyak ilmunya. Kalau adab tidak ada, ini susah juga ini. Maka penting hal-hal yang akan memberikan keselamatan kita. Jadi mendengarkan ilmu di majelis ilmu, di majelis kajian, sambil-sambil mengantuk, itu balai tidak ada. Sambil maunju, lanjut, apa? Lalu bahasa, tidak ada lalu. Tapi jangan karya mana karuah supaya tidak tak sampailah ke muka, gitu kan. Karya karuah itu masuk rekaman YouTube, gitu kan. Bakaruah jemaawiyah mas, gitu loh saya kawan kan. Gitu. Ternyata duduk di majelis ilmu itu sangat luar biasa, sangat hebat sekali. Sekarang banyak sumber-sumber ilmu itu banyak. Sekarang guru-guru kita, ulama kita udah masuk ke Sumatera Barat. Ustaz Somad udah masuk, Ihsan Tanjung, yang sekarang sampai baru Irman Tanjung ke sini. Gitu. Ihsan Tanjung tanggal 10 nanti mulainya masuk. Turun di Sumatera Barat. Kejar, cari ilmu. Kalau yang dekat di Belimbing entah sampai, enggak tahu lah. Tapi yang jelas di Mawar Putih Masjid Muhajirin dapat jatah di sana. Hari apa tuh, tanggal berapa tuh? Sudah ada beredar informasi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ilmu harus sebenarnya ilmu itu bukan datang kepada kita, tapi kita yang mendatangkan ilmu. Nah, inilah satu tempat masjid kita. Karena bahasa di sana utlubul ilmu, talabul ilmu. Kan ada itu. Ilallah di minal mahdi. Carilah ilmu itu. Jadi itu perintah. Ilmu itu dituntui. Nah, kalau bahasa kampung mau kayak gitulah. Pai menuntui. Nah, gitu maksudnya. Dituntut ilmu itu dicari. Dan hukumnya wajib. Fardhu ain. Surang-surang. Makanya kalau bahkan ibadah tanpa ilmu itu tidak diterima. Kan banyak riwayat yang menjelaskan itu. Makanya penting ilmu. Ilmu itu sangat penting. Bahkan Allah menyampaikan wala taqful ma laysa laka bi ilman. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya, tidak ada pengetahuan tentang itu. Nanti kan muncul pertanyaan nantinya tuh. Kenapa manusia banyak orang yang nanti tidak sholat, banyak orang yang tidak mau baca Al-Quran? Ya ilmunya tidak ada tentang itu. Kenapa udah ada yang tidak sholat? Ya mungkin ilmu sholat dia ala kadarnya saja, menambah namuah. Awak merasa pandai loh. Padahal ilmu Al-Quran itu jauh, luar biasa, sangat dalam. Bahkan Rasul menyatakan
Andaikan ditulis ilmu Al-Quran ini habis tinta, yang lautan itu dijadikan tinta, itu tidak akan habis itu. Rantiang-rantiang di daratan itu dijadikan pena, tidak akan habis. Menguraikan kalam Allah luar biasa. Jadi ilmu itu dicari, banyak membaca, banyak mendengar. Kun aliman, jadilah kamu itu orang yang ngajar. Tidak bisa kita ngajar muta'aliman, orang yang belajar. Tidak mungkin kami sekolah lah do, tidak bisa do, tidak pandai muajah, tidak lah beraja, tidak je lah do. Sami'an, mandanga, mandanga tidak je lah. Wala takun rabi'an, jangan masuk golongan nang kampe. Muajah hinda, baraja hinda, mandanga hinda. Nah, kemale nanti jatuhnya summum bukmun. Apa artinya itu, Bu? Pakak. Kalau bahasa kampung namanya pakak. Yang ma yang pakak tuh. Itu tauhidnya itu. Apa kau yang pakak? Enggak. Nya mendanga. Ini kolbu. Pakai Q ya, Bu ya. Kolbu. Ini yang enggak lagi. Bisu atau bisua? Pakak bisu. Yang mana yang bisu? Apakah ininya? Enggak, ini. Buta. Yang mana yang buta? Ini. Nah, itu nanti kuncinya khatamallah, khatam. Nah, kalau guru ambo mengaji di kampung, khatam tuh iyo samparono tutui kunci yare. Nah, gitu. Stempel. Ala qulubihim sam'ihim, itu berat itu. Kita bermohon kepada Allah semoga kita dan turunan kita tidak sampai seperti itu. Makanya penting. Ada yang tanya Pak Ibu, boleh? Kita buka tanya jawab. Biasanya kan kayak gitu juga. Kalau donan unek-unek gitu kan. Nah, kita kan biasa saja. Bapak-bapak, ibu-ibu lebih duluan nih duit dari ambo, tentu lebih banyak pengalaman. Pengalaman kita kan baru kemarin baru. Nah, cuman bapak-bapak mempercayakan, nah tentu kita saling berbagi saja. Ini dasarnya di dalam kitab hadis kita ambilkan supaya pembahasan kita tidak ngambang kemana-mana. Jadi jelas marja'nya itu kemana, jelas rujukannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Orang yang berilmu pada hakikatnya, selanjutnya nih, pembahasan selanjutnya adalah pewaris para nabi dan rasul. Bukan ahli waris, pewaris. Ahli waris betul lah ini situ kok. Nah, gitu. Makanya Rasul menyatakan, salah satunya hadis yang menjelaskan adalah al ulama warathatul anbiya. Jadi orang-orang yang berilmu itu, ulama itu adalah pewaris para nabi dan rasul. Jadi jelas runutnya dari Allah turun ke Jibril, turun ke Rasul, terus ke bawah sahabat, terus ke guru awak. Nah, ndak betong guru banyak lah doh, itu ranjinya tuh sampai ke kita. Nah, nanti sampailah ke anak-anak cucu di bawah awak. Nah, kalau itu dijalankan terus, Islam itu ndak akan habis, Islam ndak akan hilang. Tapi Islam itu bisa berpindah. Gitu. Bisa pindah dari Sumbar go, dari Padang go bisa pindah. Itu ada sebab. Dari Kuranji go bisa hilang. Gimana caranya? Wah, itu hadis yang menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Inna min asratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat adalah satu, ayrfa'al ilmu. Ilmu agama itu hilang, ditarik, diangkat. Caranya bah, satu,
dengan semakin banyaknya orang ahli agama, ahli ilmu itu wafat, maka semakin banyak agama itu hilang bersama para ahli ilmu itu. Yang kedua, tidak ada kemauan generasi-generasi berikutnya mempelajari, mendalami ilmu agama. Nah, kalau nanduo itu datang, selesai, berubah ini statusnya. Tidak masjid lah loh. Kan ada itu di satu tempat itu, negara mana itu masjid berubah menjadi nanti dikembalikan lagi. Kenapa itu? Itu sebabnya. Makanya penting, harus bangga awak, harus disuruh diasuh anak awak supaya dia tahu juga agama. Makanya hati-hati pendapat-pendapat orang yang ada di media sosial itu, agama tidak perlu, agama itu sama saja. Itu model pemikiran liberal itu, racun. Karena gua masih takana dulu sewaktu kuliah dulu, guru besar saya menyampaikan dalam ilmu perbandingan agama, tak kala Anda mempelajari ilmu perbandingan agama, jangan Anda menganggap agama saudara itu benar. Kalau iyo kecewa, lalu tu. Hati-hati itu bahasanya halus itu. Program-program liberal. Jadi kita harus menganggap dan mengakui, meyakini agama kita yang benar. Kalau ada mengakui agama yang lain yang benar, nah itu sudah melewati batas ilmunya itu. Makanya ntar lagi kan Desember mau datang itu, banyak nanti di media sosial itu heboh itu, mengucapkan ini, mengucapkan itu, tidak boleh. Kalau kita menyampaikan tidak boleh. Dasarnya Al-Quran. Nah, tugas kita menyeru kepada generasi kita, generasi muda, bapak-bapak ibu guru, sampaikan kepada siswa, bapak ibu dosen, sampaikan kepada mahasiswa, jangan dirusak pemikirannya, tidak boleh. Nah, itu batasannya ilmu itu, tidak ada lain dari itu. Kalau lah satu orang menganggap, mengucapkan, berarti kita secara tidak langsung mengakui ada Tuhan selain Allah. Padahal la ilaha illallah, jelas. Lam di sana jelas kaidahnya. Nah, kaidah lam itu kan ada lam nahiyah, ada lam nafiyah. Itu nafiyah di sana itu. Meniadakan, tidak ada Tuhan. Hanya satu-satunya agama Islam yang berani menyatakan tidak ada Tuhan. Illallah. Jadi ada dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf namanya kalimah nafi isbat. Ada yang dinafikan, ada yang diisbatkan. Tak boleh sama. Termasuk mengitik JWE. Itu kemarin masih ada yang nanya itu. Pak, itu kan toleransi, Pak. Tuh. Salah pemahaman dalam toleransi. Dia anak muda tuh kadang-kadang perlu diluruskan. Bahasa salahnya, Pak. Coba tanya, apa definisi toleransi? Buka dalam kamus. Yang mudahnya cari saya ke kamus, KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Membiarkan, tidak mengganggu orang dalam pelaksanaan ibadah. Kalau ibadah yang diganggu, awak ibadah yang diganggu. Kini anta jadi mencampur adukan. Itu ilmu tuh. Kalau mencampur aduan, itu lain ceritanya. Rasulullah tidak ada mencontohkan. Tidak ada Rasul mencontohkan. Daripada ribui sewa kata orang Quraisy, ya Muhammad, hari Jumat kami ke rumah saja. Habis itu hari Minggu datang sudah kami deh. Ada Bapak Ibu ketemu dalam kitab seperti itu? Enggak ada. Makanya jelas al-kafirun itu jelas bahasanya. Qul ya ayyuhal kafirun, itu ilmu. Katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir. Dulu kata-kata kafir bermasalah itu.
Di permasalahan dulu tuh. Oh, kata kafir itu tidak boleh, itu kasar, itu keras, itu hilangkan kata kafir itu. Kalau dihilangkan kata-kata kafir itu bara banyak dalam Al-Quran tuh, tidak tanggung tuh dok. Paham tidak dia apa makna kafara itu? Kasih itu larinya dulu. Menutup. Kafara itu menutup. Yang ditutupnya kebenaran. Kebenaran yang mana? Yang datang dari Allah. Tidak diterimanya dong. Kafir dia iya. Jadi siapa yang menolak kebenaran, dia kafir iya. Karena dia menutup kebenaran itu. La a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, dari awal saja itu ya leh dah. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Itulah kalau ya leh tuh. Kami tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Dikunci di Allah. Itu Allah yang menjelaskan. Lakum dinukum waliyadin. Itu titik. Tidak ada koma di situ dong. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Jali di situ. Tidak bercampur aduk dong. Tidak ada selawatan di gereja dong. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada saudara kita yang non Muslim sini. Nah, untuk dipahami saja, kita tinjauan dalam kacamata agama Islam. Kesamulah kasus somat tu. Karena kita lihat di YouTube gitu kan. Wataktumul haqq, sampaian banah tu supaya umat tak bingung. Tugas ulama kan bukan membingungkan umat. Orang-orang berilmu tu terangi umat. Kalau ada umat bertanya dia tahu. Kau tak tahu cari ke sumbernya. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, ada sumber hukum. Jangan lari dari sana. Salah wak. Penting. Nah, mungkin Bapak Ibu di kantor dan segala macamnya, iko yang taniayo, iko yang sebagai atasan kok. Sebagai pimpinan kita gitu kan di tempat ini semacam tu lah tabok rendong tu. Makanya Buya Hamka bajaleh-jaleh dulu, wanti-wanti. Umat Islam beliau keluarkan matmulah itu tuh. Kita ada ketupian itu. Haram hukumnya. Nah, itu kan ilmu di sana itu. Bilik ketek, bilik gadang. Lakum dinukum waliyadin tadi itulah jaleh situ tuh. Ndak mencampur adukkan. Silakan dia ibadah, kita tidak melarang. Apakah marah kita dia menganggap Tuhan tiga? Tidak. Itu hak mereka. Kalau di bokeh daham kan hak mereka itu. Yang tidak bolehnya mencampur adukan. Kita Islam kasih tuh yojo, itu yang merusaknya itu Ini kadang-kadang gara-gara nilah satitiak. Itu masuk Minang situ tuh. Rusak susu sebalango gara-gara kabau siku apa kubang karena dulu ke sakandangnya. Jadi sebelum masuk ke dalam kandang tu kabau tu mandian dulu nama dulu tadi itu. Jangan tanya ayo kabau nombor rasi apa kok. Penting. Mohon maaf Bapak Ibu, seketik kan dimasuknya Minang awak kan dah karena awak orang Minang gitu kan, cinta Minang. Jadi ilmu sangat penting sekali. Tidak boleh disamaratakan, tidak boleh. Dalam agama jelas ada batasan-batasannya. Toleransi itu penting. Islam jauh toleran, jauh. Dalam riwayat menjelaskan, tak kala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk dengan sahabat, terus lewat jenazah dibawa sama orang. Jenazah itu jenazah orang beda agama. Rasul berdiri itu. Takak Nabi. Bu, lihat nampak bu? Nih. Dan dibalik tonggak nampak bu? Udah lewat sampai ujung sana, sahabat pun ikut berdiri. Rasul duduk lagi. Tanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa Tuhan berdiri menghormati itu jenazah? Bukankah yang lewat di bawah tadi itu jenazahnya orang Nasrani? Ya, saya tahu. Menghormati orangnya, bukan akidahnya, bukan agamanya.
Orang lama ninggal, babeda agama masih dihormati. Toleransi dalam Islam tuh hebat. Nah, itu salah satu. Kalau ada ambulan lewat agak tak aja, boleh awak menepi dulu, tagak dulu. Sunnah hukumnya. Karena Rasul seperti itu. Dia lewat. Nah, jadi oleh sebab itu penting sekali bagaimana kita memposisikan ilmu agar tidak kita mencampur adukkan dalam kehidupan sehari-hari menuju kehidupan kita yang abadi dan kekal. Bapak Ibu Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang ditanya Bapak Ibu? Boleh? Ya mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang mama nyinyi kayak gitu kan. Nyu mana tahu, beko tarui se beko wak kabatanya ustaz tarui se. Nah, ini ceme asalan tiba wah tu. Nah, gitu. Kalau enggak tuh lanjut. Udah seru ya? Oh. Nyodot titit bukan nak? Nah, ya. Langkah kaki kita ke masjid mencari ilmu, mendengarkan kajian agama sebagai penghapus dosa. Masya Allah, luar biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hina yakhruju ahadukum min manzili ilal masjid, siapa di antara salah seorang atau seseorang yang datang menuju ke majlis ilmu, ke masjid dan majlis-majlis ilmu lainnya, farijulun taktubul hasanah, satu langkah yang dilangkahkannya itu ditulis sebagai pahala di sisi Allah, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Warijulun tahuttu anhu sayyi'ah, dan satu langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosanya. Semakin banyak langkah awak ke rumah masjid, semakin banyak dosa, peluang dosa kita diampuni oleh Allah. Hatta yarji', sampai awak babaliak pulang. Alhamdulillah kini awak belum pulang dah dah. Masih dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kaum muslimin, mari kita datangi majelis ilmu. Waktu kita tidak lama, antara maghrib dan isya. Nah, siap itu kok pulang, awak pulang lagi, mau istirahat. Apalagi kalau awak kini kok kan lah matuari lah condong. Nah, jangan sangkut tabi matuari boleh kok. Lasangan 6 tu. Lasangan 6 coba tu. Masya-Allah. Sementara ya. Ini, tapi kita tidak tahu kapan kita meninggal tu, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita tetap istiqomah. Kalau tidak ada kemana-mana kita Bapak Ibu, kita di rumah saja. Ada wirid, datangi. Datang, panek-panek sang ini biarlah, mau jual dah ada. Mungkin ada izin Ustaz, kami mau jual. Kami panek tadi dari sawah. Tidak apa-apa. Karena itulah sebagai ladang amal bagi kita. Kita hiasi kehidupan, sisa kehidupan kita ini untuk selalu di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu itu luar biasa, luar biasa. Orang dulu itu bukan berhari, berbulan-bulan mencari ilmu, bajalan. Zaman Abu Hurairah dulu mador toyonda. Tidak ada udang pasir, tandus dan semacam. Begitulah yang jelas kita jalani kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Bahkan juga dijelaskan man syabi alaihi syaba alaihi. Siapa apa kebiasaan dia sewaktu dia hidup semasa muda, maka nanti kebiasaan itu akan terbawa sampai dia meninggal. Kalau biasa Pak Kerajawa ikut seterina, ya bisa saja. Itu saya kayaknya meninggal itu. Susah meninggalnya, karena ada riwayat teman-teman menyampaikan seperti itu. Hanya calian mati langsung. Ibu-ibu tidak tahu, tahu saja Pak. Hanya calian lalu langsung. Nah, gitu.
Kalau kawan konco ari sameja tu. Kan penting itu. Jadi apa kebiasaan? Kalau wak biasa datang ke rumah saji, biasa datang baca Al-Quran. Kan Bapak Ibu kan banyak video pendek sampai ke awak ada sedang baca Al-Quran meninggal. Masya Allah luar biasa. Ada sedang sholat meninggal. Ada sedang di masjid meninggal. Uish, husnul khotimah. Hebat. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah. Maka mari kita hiasi, mari kita berikan yang terbaik untuk diri kita, untuk awak. Bahasa Minangnya dari awak untuk awak. Nah, gitu kan. Karena kita belum nampak hasilnya sekarang. Kalau nampak hasilnya sekarang, basi gageh manusia. Sedang ada acara di GOR itu kan, hadiahnya mobil gitu kan, atau hadiahnya kulkas itu kan, jalan santai itu jam 5 aja mampir itulah, tidak siap-siap tuh. Sekarang bukan mobil hadiahnya, bukan kulkas hadiahnya, surga. Hadis satu saja hadisnya, siapa yang menjaga, yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, khairu minad dunia, lebih baik daripada dunia dan isi. Memang kalau nampak lah doh. Coba kalau nampak tuh, tanggung tuh dah, luar biasa. Nah, itulah yang ilmu itu di situ. Jadi dengan semakin banyak kita mendengar, semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita diskusi dan dialog, maka semakin luas wawasan kita tentang keislaman. Ada ma'rifatullah, ada ma'rifatur rasul, ada ma'rifatuddin dalam agama. Makanya awwaluddin ma'rifatullah. Itu dalam kajian tauhid itu. Awal agama itu engkau harus kenal dengan Allah. Kenal muka suci di situ tuh bukan hanya sekadar kenal nama. Tuhanmu siapa? Allah. Fir'aun dia beriman itu. Baca itu dalam Quran. Fir'aun beriman. Yakin dia, tapi di mana? Dia daun merah. Kan ada ayat itu, amantu rabbi wa Musa wa Harun. Saya iman kepada Tuhan Musa, Tuhan Harun. Tapi sudah di sini. Nah, itu iman yang tertolak, itu maksudnya itu. Yang pintu taubat tertutup. Jadi sebelum itu pintu taubat masih terbuka lebar, Baik Bapak Ibu hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan hati kepada kita, kepada anak turunan kita, anak-anak cucu kita, keluarga kita, dan generasi-generasi kita selalu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suara azan sudah kedengaran isya. Allahu minkum ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.